Teman-teman, maaf, openingnya biasa aja. Selamat datang di US Kamu Kita. Ini konten bersama Gangga. Judulnya adalah Ini Gangga. Wah, nama gila banget ya. Langsung ya. Iya. Senior Broken Home. Iya. Gak ada brief, gak ada apa langsung ya. Iya, Di sini ya. tapi kayaknya orang udah pada tahu kayaknya. Iya sih. Tapi saya Tahu. komplit orang tua lama loh. Oh, iya. Seru gak tuh? Rasanya gimana tuh? Tiba-tiba kan pas di saat kesadaran lagi sadar-sadarnya lagi ya kan? Iya, dia. betul. Ya sudah bisa ditebak sih sebenarnya. Gak kaget jadinya. Berarti kalian tuh udah ada sebenarnya ya? Udah ada. Akumulasi Udah ada. ya? Lagi tarot aja kayak ada apa namanya? Tiba-tiba ada foto keluarga gue jatuh gitu. Oh iya. Aku harus gini kayak gitu. Drama banget. Kayak sinetron. Kalau ada foto keluarga jatuh berarti mau ada kabar buruk. Iya. Nggak, tapi gue yang gue sebenarnya penasaran adalah bagaimana lu survive sendiri sih, Ga? Sebenarnya karena orang yang dulunya punya background family yang tidak utuh, ya, jadi fam doang. Gak ada milihnya ya? Nggak ada ilinya, nggak ada. Oh, ini kemana tuh? Ili kan IL-nya kan I love you kan, nggak ada. Jadi kayak fam aja, kayak Gila, iya. Jadi nggak ada love di dalamnya ya? iya. Fam doang ya? Iya, jadi kayak cuma terkenal aja. Masuk banget lagi ya? Bagus ya? Bagus. Gila. Kayak udah sampai sini aja ceritanya. Jangan. Ini buat itu, bukan buat reels. Iya. Kenapa singkat banget? Tapi gue sering bertanya-tanya gitu kayak gimana survive-nya gitu. Maksudnya hidup sendiri yang sebenarnya masih butuh guidance gitu. Terus kayak apakah ini benar, ini salah, nggak ada yang marahin, nggak ada yang maksudnya ngasih tahu. Dan turns out lu waktu ketemu pertama kali kita di Jepang, gue tuh udah punya asumsi, nih orang kayaknya bakal tengil, bakal apa ya, seenaknya karena ya dari kecil hidup sendiri lah gitu kayak. Tapi tidak gitu ya nggak? Ternyata apa? Ternyata menyenangkan. Oh iya. Gimana lu bisa milah-milah yang mana yang lu harus teruskan nih, maksudnya secara etika, secara cara bergaul, bersosialisasi gitu, tahu yang mana yang lebih tua dan bagaimana hal yang ini kayaknya jangan gini deh ke dia, jangan gini deh ke dia. Sedangkan lu kan broken home dari kecil gitu. Kalau gue bisa bilang sekarang pun gue nggak bisa memastikan gitu. Kalau yang sebenarnya yang gue pilih itu benar juga kan. Gue bukan berarti tidak mensyukuri apa yang udah terlewati ya dari hidup gue. Kayak gue selalu bersyukur. Untungnya adalah gue tipe orang yang bersyukur akan semua hal gitu. Gue tuh sempat akhirnya ngulik inner child gue dulu sempat waktu pas di saat gue udah umur sekarang nih kayak 20-an lah. 20-an ke atas gitu. 2 tahun 3 tahun lalu gitu mungkin. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama gue waktu itu? Kenapa gue jadi orang yang sangat gloomy? Kenapa gue orang yang sedih? Kenapa akhirnya ternyata gue nulis lagu tentang kesedihan segala macam? Iya. Gue pikir itu gue buat gitu. Oh, kayak Gue pikir itu adalah hal yang emang gue ciptakan, asal-asal gue ciptakan, gue pengen bikin lagu ini ya gini-gini. Oh. Jadi karakter tuh jadi nggak gue pilih. Iya, Karakter iya, itu yang iya, menentukan iya. karakter Oke. terjadi itu adalah karena obstacle hidup yang pak. Jadinya ternyata pas gue kulik inner child gue itu, oh ternyata karakter gue itu memang. Dan akhirnya gue nemuin, oh karakter adalah gitu ya, gue nggak harus, gue suka ini terus kayak. Padahal lu happy aja gitu. Happy aja gitu ya. Akhirnya pas gue kulik lagi, pas gue kecil akhirnya dulu gue sempat takut buat ngeliat ke belakang sejujurnya. Gue takut karena gue banyak lah trauma gue juga apa segala macem. Emang dari kecil bokap nyokap gue udah pisah. Maksudnya ya udah gitulah dari pas gue udah buka mata emang sudah memori pertama gue malah waktu itu Dari lu buka mata sudah tidak ada. Jadi enggak gitu. single mother gitu. Enggak masih ada tapi sudah gitu. Oh, beatbox bokap lu. Iya, bokap gue emang Indo beatbox. Iya. Bokap lu rando. Dia dulu beatbox sambil robotik. Gitu. Pak, ini tadi aku bercanda ya. Sampai ada gitu, kelihatan sekali kalau. Oh, sorry. Sampai nggak enak. Enggak. Pak, maaf ya Pak, ini bercanda tadi Pak ya. Terus. Balik lagi tadi ya, waktu gue kecil soalnya memori pertama gue adalah memang pas gue akhirnya kulik inner itu, ternyata memang dari kecil tuh sudah banyak problem aja. Oke. Maksudnya gue tidak menyalahkan orang tua gue sama sekali nggak. Karena di saat gue dewasa, gue nggak bilang di saat di umur gue sekarang pun gue bisa tahu gitu kayak oh semua orang tuh ada masalah sama aja lah, mereka juga ada masalah sendiri dan gue tidak ini, cuman kan gue cuman harus bisa memaknai apa yang terjadi. Terus gue olah aja kan, harus gue proses.
Harus gue proses aja kan gimana caranya supaya gue bisa survive untuk diri gue. Padahal karena kan pada ujungnya gue ngerasa ya jalanin gue kan. Betul. Jadi gue harus apa yang bisa gue tarik dari situ. Kira kayak ya gue udah bisa lihat itu lah. Ini asumsi gue waktu yang terlihat yang terjadi ya. Yang gue rasakan ini emang udah terjadi kayak gitu. Terus gue nggak tinggal sama bokap nyokap gue sama sekali. Waktu kecil masih umur berapa ya? Umur berapa tahun lah gitu. Jadi kayak lu sendiri tinggal sama siapa? Sama kakek nenek gue. Bini gue juga gitu. Waktu kecil ya kisruh gitu. Akhirnya dititipin ke kakek neneknya dan gue ngerasa juga kayaknya banyak anak-anak yang bernasib sama juga gitu yang dititipin ke kakek neneknya. Yang gue tahu saat itu adalah bokap gue kerjanya kan apa sih ini? Keluar kota gitu. Dinas-dinasnya kan karena kerja buat negara juga kan, kerja kayak kanan apa dinas. Dan nyokap gue tuh dulu artis bro. Main film dulu nyokap gue. Cuman kayaknya nggak ada yang tahu nih. Kurang terkenal ya. Tapi gue bangga banget nyokap gue. Dari orang yang struggle banget. Gue mencontoh nyokap gue banget sih. Iya sama kayak gue. Ini karena yang gue rasain ya. Ini apa yang gue rasain. Gue tumbuh dengan pemahaman seorang ibu sebenarnya. Gue bahkan tidak tumbuh dengan pemahaman seorang ayah. Gue ngerasa bokap gue tuh jarang banget. Pulang juga kayak jarang kemana. Kamu kan gue di otak gue cuman gue nggak menyalahkan siapapun waktu gue cuman kayak bokap gue kerja, nyokap gue juga kerja, nyokap gue ada karirnya segala macem. Bokap gue tiap ketemu tuh kayak datang jarang banget gitu, jarang gue. Diingatan gue tuh jarang banget kayak ya paling ngasih uang gitu. Yang dimana gue tinggal waktu itu di perumahan keluarga besar ya. Kakek nenek gue dan ada saudara-saudara gue yang memang ada anak-anaknya juga tapi dengan kedua orang tua di situ. Jadi gue terasa sekali ya. Di banyak itu kan ada banyak. Ya kan kalau keluarga besar kan pasti ada orang tuanya jemput. Tinggalnya bareng soalnya. Tinggal bareng. Rumahnya rumah keluarga besar gitu. Wah, itu tekanan sekali dong. Jadi ini papa bawain martabak kesukaan kamu gitu kan. Nih papa bawain ciki kesukaan kamu gitu. Enggak ngecek meteran listrik ya kalau nggak salah ya. Buka pintu ngecek meteran listrik. Masih ada listrik. Ya paling nungguin yang sisaan aja. Sedih banget. Sedih banget. Enggak lah, enggak gitu. Enggak gitu juga, Bro. Iya. Ya cuman buat anak kecil kan jadinya iri gua. Ya maksudnya jadi kalau di point of view anak kecil kan berarti kan kayak ya pengennya sama kayak yang lain. Bener nggak sih? Iya. Tapi lo bener nggak? Dari kecil itu gua nggak dapet perasaan itu sejujurnya. Udah terima aja. Yang ada di kepala lu apa? Cuman gue fine aja dengan itu semua. Ya mungkin ya keluarga gue beda sama dari kecil pas gue kulik lagi kenapa gue gak pernah ngerasa waktu itu kayak iri ya. Kayak sama gue ngeliatnya kayak iri nih, gue sedih. Gak ada. Gue ngeliatnya cuman memang dari kecil gue mungkin memang dikasihnya udah kayak gitu kali ya. Udah diatur sama bos besar di atas kayak lo bakal jadi orang yang terima aja. Cuek. Iya, cuek dan terima aja mungkin kayak udah terima aja. Jadi gue kayak lebih kayak ya udah gitu udah. Terus gue masih belum tahu apa yang terjadi tuh. Karena gue nggak tahu ternyata udah perselisihan di situ. Jadi ibaratnya di saat gue baru udah ada kesadaran lahir kan udah ada kesadaran waktu kecil. Ternyata itu lagi proses-proses yang lagi panas-panasnya tuh. Mungkin. Oh, jadi lu ada adegan gagak kecil gini dong. Udah. Enggak, gue gitu. Oh, enggak. Ini kan soalnya di film-film selalu gitu. Kalau ada kisru-kisru di rumah kan enggak, aku sayang papa, aku sayang mama, aku gak mau ikut ke salah satu, aku sayang dua-duanya gitu. Terus bokapnya pulang mabuk-mabukan gitu kan. Itu hidayah. Mana surat mana? Gue kentang gitu. Kentang anjing, enggak ada anjing. Istri kamu rumah, gua kentang kan. Enggak ada. Oh iya bener, bokapnya kentang. Waduh. Ternyata bapaknya Mr. Potato. Terus akhirnya ternyata memang sudah ya gitulah, sudah nggak bareng gitu segala macam. Gue lupa kejadiannya apa tapi menarik banget sih. Tapi itu gue tuh waktu itu sekolah gue di dalam komplek gitu. Ya kalau bisa nebeng di rumah nenek emang nggak bisa milih sekolah sih. Iya kan. Iya. Cuman nggak tau kenapa gue selalu ngerasa emang gue tuh ini, lo pernah gini nggak sih pas lo inget memori lo waktu lo kecil atau apa? Ada rasa yang lo nggak bisa jelasin tapi lo cuma bisa rasakan doang. Apa perasaan apa itu? Perasaan kosong. Kekosongan banget dari dulu gue. Makanya itu yang gue bilang gue gloomy itu kayak kekosongan banget. Kosong. Gue inget gue pernah jalan. Kan gue kalau sekolah diantar kan ya? Oke. Diantar gitu, ada orang nganterin gue lah. Waktu kecil diantar gitu. Karena sekolahnya deket banget kayak dari sini cuma ke depan doang gitu. Karena segala komplek jadi diantar jalan terus gue kekosongan gitu. Gue kayak diem terus ngerasa kosong banget. Akhirnya gue gak ke sekolah, gue tidur di masjid. Guru-guru nanyain gue, gak masuk. Terus pas satu rumah nyariin gue, gak di mana ya gini. Gue tidur di masjid sampai maghrib. Itu lagi sedih kah atau lagi kenapa? Gue kayaknya di situ gue ngerasa gue membayangkan apa yang akan terjadi di saat gue dewasa ini ya. Rasa sakit-sakit apa gitu loh. Oke. Saat itu mah cuma tidur aja. Tidur gitu aja, tapi gue ngerasa itu aja kayak jadinya kayak connect
Gitu loh rasanya. Kebayang gak sih? Iya. Nggak mungkin, soalnya ada patternnya pasti. Iya, gue ngerasa kayak, ngapain gue waktu itu kayak bengong, gue rasa kosong tuh gue rasain. Ternyata pas sekarang nih gue ada momen-momen yang kayak, wah gue rasa sakitnya gimana yang terjadi sekarang. Gitu. Mungkin gak kecil itu mungkin kayak gue pengen nanya cuman takut nanti gue ganggu mapa, gue takut ntar sebenarnya nggak kenapa-napa cuman mungkin kayak gitu. Iya, jadi itu pertanyaan yang lu pendam mungkin yang sebenarnya lu udah alam bawah sadar, mungkin lu tahu sebenarnya kondisinya tuh. Ya itu intinya gue sekolah berapa tahun gitu, tiba-tiba itu ada satu momen yang kayak lama bokap gue nggak datang nyokap gue yang hilang banget kan. Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, dan gue tidak nyalain nyokap gue, nyalain bokap gue, nggak, kayak sama-sama ikut aja udah. Tiba-tiba gue lagi belajar di sekolah. Dulu kan emang dari kecil gue baju gue tuh kayak petantang-petenteng, padahal nggak gitu. Padahal emang karakter gue looks-nya kayak gitu. Emang iya muka lu. Ya kan? Gue jujur SMA juga gue kayak gitu, temen-temen gue liat kayak ini songong banget, padahal enggak gitu. Gue emang mungkin kelihatannya aja gitu. Terus tiba-tiba ada temen SD gue bilang kayak, "Enggak, mamamu tuh di kantin." Terus gue di otak gue kayak apa? Bingung banget. Mama, nenek gue berarti kan. Gue di otak gue nenek gue. Mama. Nah, gue bingung, masih kecil gue jalan. Pas gue di kantin, lo tau gak sih? Itu gue liat nyokap gue dengan bibir yang pucat itu, dengan gue nggak tahu mungkin di saat sekarang gue mungkin gue udah tahu kan apa yang dilewatin gitu. Dia berjuang banget, mungkin dia ngeliatin cewek sendiri, man. Iya. Kebayang gak sih? Dia sendiri di pojok gitu. Gue kelihatan banget. Gue liat, tapi gue ngeliat dia tuh kayak waktu gue kecil gue ngeliat cahaya gitu, bro. Kayak, wih, surga nih, gitu. Tapi ini bener. Yang gue liat POV gue itu yang gue liat kayak di telapak sih sebenarnya. Iya. Telapaknya nyala berarti. Iya. Mama pakai Pro ATT. Gitu. Mama pakai bubble gummers gitu kan. Cuman emang kudu diinjek dulu, jadi sambil nginjek nih. Enggak, ditekan aja juga. Bisa. Sambil duduk terus ditekan gini bisa sih. Bisa. Terus udah gitu gue datang terus gue ternyata nyokap gue. Bukan nenek berarti ya? Bukan, dan gue kaget. Jemputnya di sekolah. Wah, gue sedih banget rasanya waktu itu kayak, gue peluk. Tapi gue masih tetap dengan kebingungan gue. Iya. Akhirnya sudah itu, nah di situ momen dimana akhirnya gue ninggalin semua keluarga gue yang besar itu, gue sama nyokap gue ngehidupin gue. Yang udah lu lewatin dan jawabannya ternyata ada di trauma-trauma lu, ternyata lu belum berdamai dengan hal itu mungkin, atau mungkin lu masih ada dendam, mungkin itu juga yang ngebuat beberapa orang jadi nggak bisa masih mempertanyakan, kayak udah ke psikolog berkali-kali, udah ini nggak pernah mau ngizinin buat maafin gitu sih. Tapi anehnya gue tuh nggak dendaman lagi orangnya sama sekali. Aduh. Iya lagi, sama. Serius, gue nggak bisa, bingung gitu loh gue kalau dengan konsep dendam. Sama nggak, lu nggak bisa dendam sama orang, tapi kalau nggak suka sama orang ya udah nggak suka aja. Tapi gue akan ngomong langsung, makanya gue tipe yang kayak pasti ngomong kayak, ini bukan karena kayak gitu, karena mungkin banyak orang-orang yang berteman sama gue juga yang ngerasa kayak enggak nih ceplos banget sebenarnya kalau nongkrong tuh kayak, karena gue ya emang gitu, gue direct aja langsung dan rata-rata yang ngomong gitu yang sebenarnya ngomongin orang itu juga. Makanya gue capek gitu. Karena gue ngelihat lu tuh sama kayak gue di waktu gue kuliah dan gue gaul sama abang-abangan. Jadi gini, yang tadi gue grow up dengan pemahaman seorang ibu. Nah, pemahaman seorang ini gue cari dari mana? Gue selalu bergaul sama orang yang lebih tua dari gue dari dulu. Dan gue lumayan orang yang sangat pindah circle tuh lumayan banyak karena gue pengen, karena cuma dari situ gue belajar. Udah ada feeling tuh gue tuh. Sama gue. Oh iya? Kayak gue tuh bilangnya dulu tuh gue tuh sampah. Sampah tuh kan di got. Sama lagi, gue udah sempat kayak, ada orang yang misalnya kalau pasti ini nggak bener gini-gini. Padahal sebenarnya ada dalam diri gue tuh gue pengen ada keintahuan yang gede aja. Gue pengen tahu. Pengen tahu banyak. Iya, tongkrongan ini gimana sih? Iya, ada yang hal apa yang bisa gue ambil. Iya, kayak sampah di got, nggak pernah lancar. Kalau mau jalan kemana, nyangkut. Jalan lagi sebentar, nyangkut. Bener gitu. lagi? Iya, sama tuh intinya gitu. Ngikutin aja kan? Iya, misalkan kayak, jalan dari mana lu? Ini dari si ini. Emang ya, sorry kalau di tongkrongan kita nggak ada yang beli rokok. Iya, gue nggak ada yang patungan minum. Sorry deh kalau kayak gitu, gitu. Mungkin di sana ada kali ya minuman sama rokok gitu, kayak ya deh gue kesono gitu. Gue ngalamin juga kayak gitu yang kayak. Iya, karena makanya ketika lu di Jepang, lu sama gua sama Ari gitu, lu sama Oza tuh mirip. Maksudnya kalau fisik enggak lah ya, maksudnya kayak gila kali mirip sama Oza Rangkuti. Gue marah sih gitu, kayak lu tuh head to headnya sama abangnya Oza. Itu gue masih setuju. Enggak lah gila, gue iyalah anjing. Ovi ganteng banget bro. Enggak, Oza juga jelek banget. Enggak. Oza jelek banget gitu. Jadi kayak gue ngeliat lu kemarin di Jepang tuh, kayaknya
ini orang kayaknya banyak belajar di tongkrongan gitu. Iya, dan gue seneng dengan itu sih, happy dengan. Jadi langsung gue. Apa dari abang-abangan ini yang menurut lu ngisi kekosongan lu soal sosok ayah? Mengambil keputusan sebagai laki-laki aja sih mungkin. Karena gak tahu ya kenapa ya, gue selalu ada rasa beda gitu loh kan saat perempuan ngambil keputusan laki-laki. Gue kan tidak menginginkan gender ya, tapi maksud gue kayak tetap ada rasanya yang beda lah. Iya. Mentally yang atau gimana gitu. Yang gue rasakan waktu itu, yang gue rasakan itu mungkin nyokap gue ngasih taunya bla 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 bla. Tapi ternyata ada yang di sebelah sini, yang kosong ini yang kayak oh, gue mengambil contoh aja, mengambil contoh dari mereka kalau dia gimana. Tapi nggak langsung gue mentah-mentah, gue proses dulu. Tetap gue tanya ke nyokap lagi kayak. Akhirnya, oh ada yang di sini nih yang kosong. Oh, filteringnya ternyata di situ. Iya, benar. Walaupun lu tidak punya perbandingan ayah dan abang-abangan, ternyata informasi dari abang-abangan lu filter lewat nyokap. Filter lagi. Keren. Kalau gue kan dulu kan kayak misalkan kayak ngontrol gue minum atau gue seneng-seneng sama teman-teman gue adalah gue nggak boleh ngelebihin duit gue main, nggak boleh ngelebihin transfer gue ke nyokap. Wah, lu keren banget sih. Iya, kalau dulu gue gitu. Jadi misalkan kayak mau main nih bablas, misalnya kebablasan, misalkan dulu gue ngasih nyokap gue waktu kuliah tuh 2.500.000 per bulan. 1.500.000. Gue main bablas, ternyata gue misalkan keluar duit sampai 2.500.000 gitu. Nah besoknya gue transfer nyokap tuh. Ini mah ada rezeki gitu, padahal mah gue bablas. Gila. Iya, ini kan bentuk dari kita sayang kita ke ibu kita, tapi dengan cara yang berbeda aja sebenarnya. Sebenarnya juga, ya gue juga melakukan hal itu juga, tapi kayak mungkin dengan cara yang berbeda yang udah kata lo tadi, gue melakukan itu juga. Ya banyak hal yang kayak gitunya. Nah, intinya tadi mana sih ceritanya pas nyokap gue nggak larang-larang juga. Maksudnya kayak, tapi dia kebebasan full. Tapi dia ngasih tahu ada impact seperti ini loh nanti. Ada gini-gininya segala macam yang akhirnya ya gue nggak bullshit lah, gue suka minum juga gitu. Semua orang juga kayak mungkin ada yang nggak suka minum, tapi kayak ya itu kan pilihan masing-masing ya. Ya kalau misalnya orang banyak, gue nggak munafik kayak gue anti minum gitu, enggak juga gitu. Ya kalau misalnya orang nggak banyak minum ya kayaknya bar makin sedikit sih harusnya. Ups. Tapi pilihanku. Ini bener. Akhirnya gue berani untuk nyari tahu apa sih sebenarnya terjadi dulu. Kenapa gitu. Panjang banget ceritanya, tapi intinya yang gue dapat adalah gue bisa lihat memang gue nggak bisa menyalahkan keduanya. Mereka berdua punya problemnya masing-masing. Mereka juga manusia yang gue kan seperti mereka, gue punya problem. Semua orang pengennya selamanya. Iya, gitu. nggak ada yang nggak pengen kayak gitu. Terus kayak cuman yang bisa gue lihat itu adalah gue karena nyokap gue cerita ke gue dan gue tau POV nyokap gue nya. Gue lihat wah ini gila. Dia segila itu, dia seberjuang itu, dia semati-matian itu. Gue bisa lihat nyata kayak orang kayak nggak tahu sampai harus gimana besok, tapi kayak yang penting gue mati-matian hari ini gitu. Yang penting gue hidup hari ini gue habis-habisan dulu. Dan itu cewek kan, seorang ibu dia cewek. Dan di situ akhirnya ngebuat gue langsung pengen keluar, gue langsung pengen bilang nyokap gue Dar, gue mau aku mau kerja keras gitu, mau cabut, mau kerja keras, mau apapun itu. Akhirnya di situ gue mulai kerja, gue kayak, dan itu gue tetap gak berkabaran sama bokap gue, maksudnya kayak waktu lu di SMA sempat sambil kerja nggak? Apa emang full dari nyokap? Sempat juga, udah sempat kerja juga. Gue kebanyakan gue mostly kalau gue nggak tahu kenapa karena gue suka musik ya. Musik itu salah satu jalan pintas gue untuk cabut sih sebenarnya. Bukan cabut ya, sorry. Tempat safe space gue banget gitu waktu dulu. Jadi kayak apapun, jadi nggak tahu kenapa pas gue gede, ujung-ujungnya kayak gue sampingan gue nyanyi di kafe. Oh, dari zaman SMA tuh masih udah nyanyi. Kalau gue kan nggak ngalamin SMA sambil kerja. Cuman dulu gue emang suka ngambil 3 on 3 buat. Jadi kalau misalnya ada 3 on 3 di mana gitu, kita ngincernya juara 3 karena juara satunya ada mafia 3 on 3 dah. Pokoknya mungkin Anda tahu orang-orang itu yang menang itu lagi. Oke. Jadi kita ngincer juara 3 yang hadiahnya gope bagi 3 gitu. Iya. Tapi yang harus keringetannya seharian gitu. Pokoknya hari itu beres kan. Hari itu beres gitu. Iya. Itu gue SMA sama MC ya? MC biasanya cuma pengen makan enak, kayak dikasih konsumsi McD kan lumayan. Oh iya. Itu gue ngalamin juga sih, manggung yang dibayar nasi kotak gitu. Ngalamin gue, di acara partai gitu. Pernah. Kalau sekarang dia ajakin acara partai mau nggak? Kan itu gue, bukan bilang gue ya, saya ada yang ngatur ya di belakang gue ikut aja lah. Oh ya. Aman. Ya, ini sama juga sih ada gitunya kayak eskul ngeband gue ngumpulin dari semua kelas. Nah, gue tuh kayak gitu mungkin hal yang ngebuat gue akhirnya berani aja lah gitu. Karena emang gue ambisi banget dari dulu. Jadi kayak gue pengen banget ngeband nih, dia sama gue cari siapa nih.
gue cari yang bisa main bass, gue pakai kita harus ngeband gini. Bener gue pas bandnya jadi, gue tuh pernah sama gue sama 3 tuh yang tadi eskul bandnya tuh kayak nggak hidup lagi. Gue juara pernah di satu momen setahun karena itu. Nggak ada band lain kan? Kagak dong, kan lomba, ada band lain dong kalau lomba. Iya kan? Lomba di pensi. Gimana gue tahu kan lu bilang tadi school band nggak ada gitu. Enggak, di SMA gue. SMA lu, iya. Di SMA gue nggak ada, tapi kita lombanya itu di SMA lain. Oh, gue kira lu satu-satunya band terus lomba yuk gitu. Itu lebih ke goblok sih. Marawis ikutan. Lalu ngeband juga gitu. Enggak gitu lah. Misalnya akhirnya itu mungkin ambisi itu yang kayak gue mau regulan juga di kafe nih di Ancol dulu. Gue liat banget di Ancol, gue pernah tuh kayak jauh-jauh banget dari rumah gue ke sana udah makan ongkos berapa kan. Iya. Terus dibayarnya kayak dikit misalkan kayak 300.000, 200.000 waktu itu. Cuman kayak udah bisa bagi rame-rame atau satu orang? Pokoknya gue bisa ngantangin 100.000 mungkin waktu itu. Okay. Gue ngalamin juga lah kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak semata-mata untuk nyari uang sih. Semata-mata karena memang gue suka. Ya. Karena gue pengen tahu kalau bunyi itu orang tuh gimana ya. Gitu, kayak gitu. Gue bahkan pernah lucu banget nih, ini lucu banget sih. Temen gue. Lu ngomong gitu sama komedian lo, gue kalau... Oh, sorry. Beda ya? Iya. Oh ini, ya, ini bisa... sedang lah lucunya. Nah gitu, saya suka. Temen gue nih ambisi banget, saudara gue bikin kafe nih, gini. Aduh. Ya kan? Terus awal mula nih. Lo nyanyi lah, gini. Ini tahun 2000 berapa? 2015-16 lah. 15-16. Lo nyanyi lah di kafe. Wah, seneng dong gue. Yeah. Berapa lama? Udah lo terserah. Wah, gue dikasih berapa waktu, gue nyanyi terus. Karena gue seneng kan? Cover apalah. Nyanyi gitu kan. Udah. Dengan dibayang gue kayak, dibayar kan. Lumayan lah buat makan gitu. Udah. Karena kayak yang datang tuh bawa bapak semua gitu kan. Gue kayak, ini investornya grand opening ceritanya. Kafe kecil sih. Gue nyanyi gitar, udah kelar. Lama banget gue nyanyi, 1 jam lebih tuh. Makan gitu, makan enak untungnya. Kasih lah gue amplop. Bayar pakai amplop bro. Keren. Ya kan? Udah pasti nih. Amplop ya kan? Aman nih. Aman kan? Amplop biar nggak gue amplop nih nggak bawa bapak lagi yang bayar kan. Makasih ya. Nggak sengaja nggak gue buka kan udah pede. Gue buka di rumah aja, gue kantongin dong. Aman nih pulang naik motor kan set. Udah mikir-mikir tuh gue berapa gini. Pas gue buka, tebak berapa? Voucher? Agak. Duit? Duit. Berapa? 20.000. 2016? 20.000. 2016 tuh? 20.000. Dikira gue ini kali tukang urut yang ngasih isi kelasnya anjing. Kayak gini nih ya. Terus juga 20 ya. Kan kayak tukang pijat di teater. Iya, iya, orang lagi piknik abis beres cuman makan. tetap diamplopin, tetap ada statement. Nawarin pijat anjing ya, mau muntah bapak saya di sini gitu. Iya 20.000 anjing. Cuman nggak tahu, gue masih happy. Maksudnya gue jadi gue ketawain aja gitu loh. Makanya gue bisa bilang kayak gue bersyukur terus tuh kayak, yaudah gue ketawain, aduh lucu banget lagi 20.000. Cuma ya udah gue ketawain karena buat bensin. Gue kayak gitu banget soalnya. Itu udah punya motor tapi naik motor. Udah punya motor. 20.000 anjing ya. Seliter lah. Karena udah tuh gue melalang buana aja, gue ke kanan kiri, gue kayak sempat kerja di mana, gue sempat casting juga, gue sempat akhirnya ikut kayak kelas-kelas film gitu, kayak gitu. Gue pernah juga gue macam-macam lah apapun gue kerjain waktu itu. Jadi sebenarnya lu berarti ngalamin masukin CV ke kantor gitu lu ngalamin. Pengen ngerasain kerja bro, kayak orang-orang di luar aja, anak-anak yang kayak mau keluar rumah tapi kerja ya feel aja. Jadi cita-cita lu nggak tahu ya, kenapa generasi yang sekarang tuh kayak pengen jadi TikToker gitu, pengen jadi gue nggak tahu itu pilihannya mungkin emang menghasilkan ya udah. Iya. Cuman yang gua pahamin adalah ketika memulai kayak TikTok apa YouTube gitu, kayaknya lu harus punya kehidupan dulu deh, kayak lu harus punya mentality yang dibangun dulu. Iya gitu. Kalau biasanya itu kayak TikTok, sosial media itu kalau zaman dulu itu last resort gitu. Iya benar. Mungkin gini, karena kebutuhan gue saat itu adalah memang gue ingin merasakan pekerjaan aja, bukan kayak gue kepepet harus uang gitu, kebayang nggak? Iya. Jadi kebutuhannya mungkin waktu itu saat itu beda. Jadi gue cuma pengen rasakan experience-nya seperti apa gitu. Jadi ternyata yang gue dapat experience-nya bukan seperti yang gue pengen. Selesai. Oke. Kayak nggak gini. Tapi walaupun gue nggak milih-milih juga ya waktu itu, tapi kayak gue nggak deh kayak gitu. Masih ada tempat lain deh kayaknya. Iya, kayaknya gue ini deh terus. Gue pernah ngelamar kayak sama temen gue bilang enggak. Ada job harian gitu, apa? Bagian brosur di PRJ. Lumayan nih, cuma 3 hari, tapi sehari dapat berapa. Wah seru tuh, keringet-keringetan gitu. Karena di otak gue pasti kayak, ini kayak di Korea gitu ya. Kayak di luar-luar gitu, orang bagi-bagi brosur, struggling gitu. Enggak Kan gue membayangkan itu. Enggak harus Korea anjing. Enggak, maksud gue kayak,
film-film di luar gitu kayak bagi-bagikan ini ya di luar kayak kerja yang struggling gitu. Gue pengen ngerasain itu kan capeknya. Betul. Panas-panasnya gitu kan. Terus akhirnya tapi ternyata nggak gue ambil waktu itu. Ternyata nggak jadi diambil. Gue lupa karena apa. Gue tidak memenuhi syarat mungkin gimana. Tapi ternyata yang gue senengnya adalah yang gue bikin gue nangis. 2 tahun lalu kayak gue manggung di PRJ di main stage bro. Yang sebelumnya lu hampir jadi bagi-bagi browser itu. Gue manggung di main stage yang gede banget. Gue masih ada video, masih gue post di Instagram gue yang kayak gue nangisnya kayak pas udah mundur, kayak pas gue baru jalan keluar panggung orang tuh kayak wow. Terus gue ngebayangin kayak berapa tahun lalu kayak gue harusnya di sana yang kayak itu. Ternyata kayak tidak ada apa ya. Ya bener gak ada yang gak mungkin, tapi kayak ternyata faktor dari segala macam, dari hal-hal yang gue syukurin itu. Iya. Gue sih di saat gue belum bisa bersyukur, gue yakin yang di atas tuh bos tuh gak bakal kasih gue yang baru lebih, ngerti gak sih? Gak bakal dibukain pintu-pintu. Iya, jadi lo harus menerima dulu yang disyukurin dulu aja. Dan gue ngerasain kayak, gue bersyukur dengan apa ini, syukur-syukur, ada lagi. Itu loh, jadi yang ngebuka gue tiba-tiba itu gitu. Gue nangis sih di situ kayak, gue bisa kayak gini ternyata. Lu berarti harus manggung di toilet kalau gitu. Gak usah. Gak konsepnya gimana jadi ke toilet anjing. Hampir aja nyikat tai di situ. Gue harusnya di lubang itu tuh. Enggak. Nah, gue tuh kalau misalnya ada abang-abang toilet di toilet manapun mungkin Respect banget gak jadi? Iya. Parah kan? Gue selalu bilang, setiap gue ke toilet sampai sekarang nih nggak bullshit ya. Karena kan itu silakan bersaksi yang ketemu kita nih berdua mungkin di toilet manapun yang ada di mall manapun. Kita misalnya lagi di IPL tuh kayak, "Bang, sorry ya." Aduh, gak enak banget. Karena di saat gue aja nggak berani untuk, maksudnya nggak ngambil itu karena kayak orang-orang ini tuh kayak gila. Gue nggak bisa nyampe ke lu loh. Iya. Respect ini kayak gue ngerasa nggak sopan banget ya. Terus kayak ada orang-orang tuh jalan-jalan tuh kayak itu bos, ini tuh apa ya? Ya kalau mereka bisa pilih sih mereka nggak ngambil kerjaan ini bos gitu. Itu maksud kayak, itu. Tolong dong, kalau misalnya mau lewat gitu kayak, "Bang, boleh saya lewat atau kalau masih baru saya nggak apa-apa ntar aja gitu." Atau enggak kayak kita nyari yang pinggir. Iya banget. Pinggir yang udah, yang pokoknya bukan area yang kalau dilihat pakai lampu tuh bukan area yang masih basah gitu, yang habis dipel sama dia gitu, nggak enak aja. Sama banget lagi. Ntar gue ketemu orang yang sama banget ya. Ya karena itu pekerjaan yang dulu juga mungkin hampir gua ada tawaran-tawaran pekerjaan yang sebenarnya bukan ke situ. Cuman ya mungkin akan ada ya. Ke situ gitu untuk beres-beres kayak gitu yang kayak gue suka sedih gini nih, orang-orang yang kayak gini. Apalagi di bandar-bandar yang mungkin kadang-kadang emang ada menjaga yang kayak emang cuek atau apa gitu. Ini ada penjaga itu yang kayak lo pernah lihat ya kayak ini konteks. Penjaganya itu sopan banget. Dan dia dengan sepenuh hati, dia bersihin dulu nih kan semuanya sebelum orangnya masuk. Terus kayak, "Mas silakan Mas, gini." Itu gue ya ampun. Tersentuhnya di situ gue. Gue langsung, "Mas makasih ya." Gue makasih banyak kali. Gue langsung kayak mikir kayak anjing. Gila, gue bersyukur banget sih. Ya kita pernah lihat yang tukang-tukang kayak gitu yang marah dan gue tahu mungkin ada yang cleaning service itu marah itu mungkin baru dibentak orang, baru dimarahin orang, mungkin di rumahnya juga dikucilkan karena pekerjaan dia begitu gitu. Terus kayak untuk sehari itu mungkin dia lagi pengen meluapkan aja kali gitu, kayak dari kemarin gue diem nih gitu loh. Gue pengen bertanya deh, misalnya yang lo ngomong barusan kan sama ya, kayak apa yang gue rasain. Gue saat ada orang kayak gini, kulik dulu nih mungkin ada apa di belakangnya sebelumnya. Apakah semua orang ngerasain mikirin hal yang sama kayak gitu? Enggak dong. Kalau memikirkan hal yang sama kan kayaknya juga nggak bakal bisa seenaknya sama pelayan toko, bentak-bentak kasir Alfamart atau Indomaret. Cuman bisa aja kalau yang bentak juga ternyata dia juga lagi ada problem juga. Betul. Iya sih. Betul. Cuman kan sebenarnya kalau diituin lagi kan kayak itu bukan pekerjaan yang ada dicita-citakan pas kita lagi kecil. Bener bukan sih? Bener gitu. banget ya. Anjir, makanya respect buat penjaga-penjaga toilet. Penjaga-penjaga toko, toilet gitu. Kecuali yang tidur di SPBU ya gitu kayak. Saya kurang respect sih. Iya. Soalnya WC-nya bau. Udah mau WC-nya bau, becek, ya kan? Terus dia di depan, di sebelah kenceleng tuh, sebelah yang buat masukin duit, sambil dengerin lagu dangdut. Nah itu tuh gue gedek tuh. Gue ngerasa kayak lu ngelewatin banyak hal sampai lu tuh ya punya attitude yang menurut gue orang tuanya lengkap pun kadang-kadang nggak punya common sense atau etika yang lu keluarin gitu ketika lagi di tongkrongan. Karena menurut gue nggak tahu ya, orang yang lebih awal keluar dari rumah biasanya jauh lebih dewasa sih, karena dia ketemu dengan banyak hal dan lebih gampang untuk hormat sama orang karena
Kayak mungkin kalau kita dari bokap kan kita dapat petuah, kamu jangan mabok gitu misalkan, kamu jangan ngerokok gitu. Apa gitu. Tapi kalau dari abang-abangan gitu kayak misalkan dia lagi ribut nih sama pacarnya gitu, kayak kita lihat nih dramanya seminggu, 2 minggu gitu di tongkrongan tuh misah-misu, bentak-bentak di telepon, marah-marah, terus nangis di tongkrongan, terus kayak ada timingnya pas itu kita doang berdua nih, kayak ini nggak ada abang-abangan yang lain apa kita berdua doang gitu, terus kayak dia bilang kayak Neus, hati-hati dah sama perempuan gitu, kayak Ya. hah? Gimana bang? Iya, lu bebas. Lu mau main sama perempuan kayak gimana? Mau ngikutin kayak mereka kayak gimana? Cuman kalau bisa jangan kayak gua gitu. Jadi itu konkret gitu. Walaupun mungkin pada saat itu kita juga nggak bisa memaknai itu dengan benar kayak tahu Iya. maksudnya apa ya? Mungkin Betul. taunya 5 tahun kemudian. Iya. Kayak pas at least sudah masuk nih ternyata kayak oh ternyata yang diomongin ini walaupun dia ngomongin juga sambil belepotan, tapi benernya tuh bisa connecting the dots-nya gitu. Iya. Dia bilang ini tuh negatif. Minuman tuh negatif dia bilang gitu. Tapi ada satu cara biar ini jadi kurang negatif katanya. Gimana tuh? Jagain teman-teman lo kalau lagi minum. Iya. Jadi kayak itu gua aduh. Iya. Gue cerita sama banget lagi soalnya kayak gue juga yang ngajarin temen sebenarnya gini setelah gue apa yang gue dapet gue ngajarin temen gue itu untuk kayak buat dijagain gitu loh jadinya di saat dia pokoknya teman-teman yang bener-bener berdua bareng gue tuh kayak tau lah hal itu nah tadi kalau bahas soal jadi gue ada jadi kalau ada uus nih kita bisa all out gitu. Iya kebayang paham gak sih lu kayak paham, ada uus bisa all out gitu. Iya bener. Jadi kayak sebenarnya kalau bilang kayak belajar untuk itunya bener mau belajar sama orang ya bener-bener kayak memang karena di saat orang memang lu punya power apa jadi buta gak sih? Lo pernah gitu gak sih? Gue pun tiba-tiba pada saat gue kayak akhirnya punya uang sendiri, gue ada di momen itu juga, gue gak bilang gue perfect juga, tapi ada di momen kayak tiba-tiba kayak, kok gue jadi songong gitu ya? Akhirnya untungnya gue sadar langsung kayak, anjing ini ternyata adalah hal fana yang memanipulasi otak gue. Kebayang gak? Iya ngerti gue anjing. Kebayang iya gak? lagi. Iya. Jadi kayak aduh gue jaksel ini gara-gara lu anjing. Jaksel. Iya lagi. Tadi juga jawabnya gitu. Anjing lah. Gitu. Ya. Iya kayak gitu manipulasi itu dan mungkin waktu yang gue alamin waktu itu bener-bener kayak di otak gue cuma nyokap gue. Di saat gue kenapa gue kasihin sama nyokap gue gak mau. Iya. Jadi gue harus di depan orang terus gue harus kayak bukan gue nunduk. Iya. Tapi gue harus respect sama orang, gue harus gimana pada momen-momen yang kayak gue berjuang itu, gue bener-bener belajar apa segala macam dan mungkin gue juga punya teman-teman yang kayak mereka nanya, kok lo bisa sih kayak lo ngobrol sama ini nyambung misalkan gitu, lo bisa ketemu sama ini lo relate, lo kok bisa sih lo enak lo mah supel gitu kayak. Iya, padahal sebenarnya kan kita belajar juga untuk jadi di posisi itu kita belajar kita, gitu. Iya kan, terus iya. Dan kadang-kadang juga gue kayak ngerasa kayak gue juga kebayang dianya gimana. Gue punya teman yang contoh gue gak bisa sebut namanya siapa gitu, misalkan kayak di teman gue ini terjadi gitu, dia pernah dibully gitu sama teman-temannya gitu. Tapi keluarganya langsung kayak backup plan-nya, oke, lo gue pindahin ke sini ya, ke sekolah yang lebih mahal atau apa segala macam, ke sekolah swasta yang lebih mahal gini-gini. Jadinya ada rasa-rasa yang kayak tetap gini. Iya. Kebayang gak sih? Kalau gue di saat kayak gitu, gue dibully, gue mau kayak gini pun nggak bisa pindah sekolah. Karena kalau gue gini, gue selalu ikut nyokap gue. Iya. Jadi kayak nggak punya apa-apa di belakangnya. Jadi kayak gue harus intinya cuma satu, gue harus bertahan, gue harus bersyukur, gue harus respect, selesai. Iya. Dan gak tau kenapa ini Pak, ada satu momen yang kayak gini, gue tuh sama lo gini gak sih? Kan sama-sama nggak ada nih ketidakadaan ya. Iya. Misalnya hari ini lo cuma punya 100.000, ini semua pasti pernah ngalamin kok. Tapi gimana caranya satu circle lo ini bertiga berempat, misalnya lo punya temen yang emang bareng banget, kita malam ini bareng-bareng. Iya. Lo kasih aja. Iya. Buat kita sama-sama. Iya. Nah, gue mikir kenapa gue kayak gitu? Apakah gue sok kaya ya dulu ya? Apakah gue kayak udah sini nggak apa-apa gue beliin aja? Itu tuh sebenarnya itu adalah rasa terima kasih kita karena waktu gue lagi nggak ada duit, lo nge-cover rokok gue, lo tiba-tiba kayak, biasanya makan lu banyak nih nasi gitu kayak. Itu kan. Iya. Nah, gue nggak tahu kenapa jadi rasa yang kayak mungkin kenapa Tuhan masih ngasih gue anjing gue bahas Tuhan nggak apa-apa nggak sih? Karena gue lumayan religius sebenarnya orang-orang nggak tahu aja. Iya, itu juga maksudnya orang yang biasanya sayang ibu juga sayang Tuhan. Karena waktu gue kecil gue nggak punya apa-apa lagi pas nyokap gue sama Tuhan doang yang bisa bantu gue, cuma dikendalin doang gue ngerasa sekarang. Iya. Apapun yang gue lakuin bahkan musibah pun apa segala macam yang dikasih itu dikendalin untuk gue supaya tahu aja ini sekali-sekali lo tahu rasanya nih. Dengan dihakimi kayak gini gitu. Iya, maksudnya di posisi lo yang punya kepahitan hidup seperti
itu aja, lu masih ditiban lagi di depan gitu. Kayak harusnya udah dong kemarin. Gue ngelewatin itu kan biar gue punya hasil dong. Tapi setelah dipikir-pikir, hasilnya ada nggak? Ya ada. Tapi kenapa masih ada lagi ya? Ya emang nggak berhenti. Emang gue selalu ngerasain itu. Gue aduh, ya kadang-kadang gue tuh kayak ngobrolnya tuh langsung kayak, ya gue tau gue kuat gitu. Tapi nggak terus-terusan dong, gitu. Kayak kadang-kadang gue berkomunikasinya seperti itu. Gue lebih suka ngelihat orang yang kayak tampak hidup di kegelapan gitu, tapi sebenarnya dia menerangi. Dan sinarnya tuh bukan buat nerangin semua. Itu tuh kelihatan buat yang mau nyari aja. Kayak bintang di langit nih, gitu kan, kayak ada yang kerlap-kerlip, kita nggak tahu itu kan itu bintangnya apa, apakah itu komet atau itu satelit, atau nggak tahu kan? Ya bener banget lagi anjing. Ya maksudnya kayak gue ngomongin Tuhan kayak gini nih sebenarnya bukan buat orang-orang, buat guanya anjing, biar guanya kuat gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau orang kayak kita harus gini. Ya kan bener ngasih tahu soal, tapi sebenarnya kenapa gue nggak pernah bahas soal itu kayak tentang apa namanya hal religius gue gitu, kayak gitu gue. Karena emang gue ngerasa ini bukan untuk orang. Kayak gue juga sempat ngobrol kayak masalah gitu kayak kemarin soal konsep kayak sayang, cinta, kasih gitu. Nah dia kalau dia mau kan ada selalu kan diterangin kayak kasih. Iya. Akhirnya gue kulik juga tuh, bener juga ya. Kayak ini soal memberi ya. Di saat gue bilang sayang dan kasih gitu, kenapa dia gue selalu bilang kayak kasihilah. Karena misalnya bener nih, gue ngobrol masalah juga kayak gue, oh iya juga ya. Konsep sayang kan misalnya kayak sayang gitu, gue sayang sama lo. Tapi ada kata sayang juga yang bisa untuk gue, aduh sayang nih. Dan juga ada kalau di agama bilang kasih kan, kasihilah sesamamu kasih. Karena kasih itu pure buat orang lain. Nah jadinya gue jadi tahu konsep cintanya itu apa. Ternyata cintanya itu bukan kayak gue minta apa segala macam, tapi cinta di saat gue ngasih ke lo, cintanya kan tumbuh dari guanya. Kayak di saat lo ngasih orang, jadinya kan tumbuhnya kan dari dalam lu nya gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya bukan luarnya tapi dalamnya banget. Jadi selesai aja di situ. Kebayang gak sih? Gak harus dibilang apa sama orang, gak harus gitu. Karena gue pengen feel good about myself gitu. Cuman kalau balik lagi ke nyokap gue ya. Tadi kan bahas konteks nyokap ya. Iya. Ada satu hal yang gue seneng banget dari dia yang ngebuat gue kayak akhirnya gue bisa memproses itu dan menjadikan itu pedoman gue juga waktu itu. Gue kan mantan nggak banyak ya, pacar gue nggak banyak, maksudnya nggak banyak. Tahu gue. Nah, ada satu momen dimana kayak, pokoknya gue lagi kondisi minum aja, mabok ya, gue lupa pokoknya gimana ceritanya. Ya pokoknya gue lagi kondisi minum, tapi di situ nyokap gue cerita semuanya, kepahitannya, momen itu akhirnya. Itu akhirnya momen yang menjawab selama ini apa yang terjadi sih di keluarga gue. Diceritain semuanya. Dia nangis cuy, gue gak boleh gini sama cewek. Dari gue kecil, belasan tahun, gue gak boleh ngomong kasar. Makanya kalau lo tau dari sampai sekarang pun, gue pernah sekali melakukan, tapi itu gue akhirnya ngutuk diri gue. Tapi gue gak pernah sampai ngomong anjing pun sama pacar gue gitu. Anjing lo berantem, gak pernah sama sekali. Itu menurut gue kayak hal yang gak akan bisa dirubah dari gue. Dan itu dapat dari POV seorang ibu yang gue bilang tadi, gue grew up dari gue. Dan itu yang berangkat dari dia, yang kayak ngebawa gue kayak, tapi thank you lo gak, maksudnya lo mau cerita soal ini ya, dan tambah lagi gue thank you juga karena lo bisa ngambil itu gitu. Berapa banyak tangisan ibu yang mungkin gak didengar sama anaknya, dan mungkin cuma lihat jadi benci ke bapaknya, tapi jadi kayak nggak ngambil, nggak diproses dengan benar. Iya, perspektifnya itu nggak dibawa ke kayak, ya gue nggak mau ngebuat perempuan nangis kayak gini gitu. Gue ngerasa kayak gue tuh banyak sama lu soal bagaimana proses hidup, terus bagaimana cara nge-treat perempuan gitu, cara buat gimana caranya untuk kayak survive dari ilmu abang-abangan gitu, dan lu punya etika yang luar biasa baik maksudnya di tongkrongan gitu. Kayak, dan kayaknya nggak semua orang paham soal itu deh gitu, kayak nggak tahu ya, karena pada saat itu gue ngerasa emang nyokap gue doang orang yang bisa ngobrol sama gue. Soalnya nyokap gue juga pernah bilang kayak ke gue kayak ada hal yang kayak memang banyak, dunia itu buruk banget gak? Dunia itu tempatnya keburukan gitu. Kayak maksudnya kayak manusia kan yang basicnya dosa ya, kayak apa macam. Cuman gimana cara lo, ujian lo ada gimana sih bisa nge-twist itu. Terus gue kayak masih nggak ngerti, masih belasan tahun. Gimana sih maksudnya gimana ya? Dia cuma bisa bilang kayak ngasih satu contoh, kayak contoh dia misalkan lagi di lampu merah gitu gak? Lagi nyetir mobil, lampunya lagi merah nih. Terus kamu lampu merah, terus baru kuning nih. Belakang tuh udah ten. Itu kan ada dua pilihan sebenarnya yang terjadi yang sangat bisa menentukan gimana kamu menyelesaikan hari kamu pada saat itu. Misalnya lagi pagi gitu. Kuning, ten. Ada pilihan kayak gue bakal marah.
Jing, bangsat berisik lo. Tapi ada hal yang sebenarnya, itu kan yang terjadi secara natural. Iya. Tapi ada hal yang sebenarnya ujiannya adalah, challenge-nya adalah, lu bisa ngatur itu jadi menentukan hari lu jadi baik. Lu cuma bisa kayak, walaupun ini emang sedikit agak munafik ya, tapi maksud gue, ini contoh aja gitu. Lu bisa kayak, anjing makasih ya udah diingetin, aku ngomong kayak gitu. Wah gila lu makasih udah diingetin, terus udah gue menjalani hari gue happy ketawa. Iya. Jadi ngetus-tus itunya, dan itu gue belajar dari nyokap gue yang kayak, yang kayak hal-hal itunya jadinya udah yang kayak gue melihat semua musibah yang terjadi, walaupun banyak ketidakadilan mungkin yang terjadi, semua pasti ngalamin lah gitu-gitunya. Gimana cara lo bisa ngetus itu untuk jadi sebuah hal, untuk jadi pedoman lo aja, untuk jadi kayak kekuatan lo, untuk kayak, kau ya nggak sih? Enggak, karena gue tuh kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang rese di jalan, gitu kayak... Itu kan secara natural itu pasti emosi kan? Iya, karena gue selalu mendoakan gitu, misalkan kayak... ya kita kan manusia, kita sadari kalau kita semua judgmental lah. Iya kan? Walaupun lu punya motor, tapi lu bisa ngeledekin mobil Agia kan? Maksudnya tuh kayak diklakson-klaksonin, pam-pim gitu. Ada mobil Agia tuh kayak gak sabar banget gitu, kayak pam gitu kayak, gue doain bang, punya Fortuner. Gitu dalam hati gue. Tapi lu kan jadi tenang kan? Jadi kayak, gitu. aduh lucu aja kan? Gue doain semoga lu punya Fortuner gitu. Tapi nih ya, kalau misalnya nanti lu punya Fortuner, kelakuan lu masih begini, semoga lu viral, gue bilang gitu. Kan Fortuner mulu yang viral. Iya kan? Viral arogan. Aduh. Iya kan? Nah, iya. Iya benar. Mungkin itu adalah orang-orang pakai Fortuner yang arogan itu, yang dulunya punya mobil lain. Arogan juga gitu. Tapi jadinya kan bisa dimaknainya hal kayak gitu, konteksnya bisa dipakai di kehidupan banget kan? Kayak Iya. Kayak jadi positif, jadi good vibes aja. Jadi gitu, kayak di saat lo seharusnya sakit hati, tapi kan lo sakit hati kan yang membiarkan diri lo sendiri kan? Iya. Gak ada yang berhak kayak gini. Gue sakit hati, orang nggak berhak untuk merasa. Gue bisa banget bilang kayak, yang bikin gue sakit hati adalah diri gue sendiri. Di saat gue mengiyakan gue sakit, kan yang kontrol gue semua anjing di satu. Iya betul. Iya. Jadinya gue mencoba terus itu untuk jadi sebuah hiburan gue. Dan akhirnya gue ngerasa kayak itu bukan sakit buat gue. Nah jadi di saat gue dapet masalah yang berat banget, at least ada pedoman itu yang bisa dipakai. Kan kalau orang kan biasanya orang susah kan dipakai buat patokan bersyukur kan. Kalau aku tidak, aku melihat itu kayak semoga kamu punya rumah gitu. Jalan nih gitu kan. Terus gue jalan lagi terus kayak ada bawa bapak pakai tas, terus pakai jaketnya di depan, nggak disleting di belakang, gitu naik motor terus bengong gitu. Terus lu lihat helmnya Ninja, tapi motornya Matic. Wah nih bapak-bapak ini pernah punya Ninja, tapi kayaknya ditarik leasing gitu. Semoga kamu mendapatkan motor ninjamu kembali gitu, kayak sambil tapi jalan. lo nya kan di dalamnya kan enak banget kan? Iya gitu, kayak misalkan kayak di bar gitu, terus kayak servisnya bagus gitu. Semoga kamu dapat promosi yang lebih baik gitu. Tapi dalam hati aja gitu. Terus kayak ngelihat cewek muntah-muntah gitu di klub gitu. Semoga kamu nggak di EW hari ini gitu kayak. Ngintip. Iya, seriusan. Tapi siapa bilang? Siapa tahu kalau emang dia suka? Ya tapi kalau udah semabuk itu kayaknya udah nggak bisa nikmatin gitu. Iya, nyeselnya doang yang bisa. Enaknya kagak bangsa kayak gitu. Gue bilang kayak doa-doa yang kayak gue lontarkan ketika lagi bad mood itu ternyata ngebantu apa ya? Ngebantu dalamnya banget kan? Iya, kadang-kadang jadi senyum-senyum sendiri. Iya. Jadi lo nggak biarin, ya itu lo bisa nge-build itu sebenarnya kan? Iya, itu tai sih itu. Itu tai kan? Kan kita semuanya dari nol nih sebenarnya. Sama nih buat yang lagi berjuang juga gitu. Sama kayak gue juga masih sampai sekarang gue lagi berjuang banget. Sama kan kita lagi. Sama. Cuman ada hal misalnya sampai mati kita. Sampai mati kan kita berjuang. Kita semua sama gitu. Skalanya mungkin macam-macam aja. Ada orang yang kayak tiba-tiba kayak yang tidak biasa sama lo, titik langsung kayak boom gitu. Nah, kadang-kadang kan ada hal kayak wah, ada teman-teman yang kayak star syndrome lo gini. Nah, gue tuh ngeliatnya tuh jadi kayak gini tau lo. Kan rasa sakitnya beda. Rasa sakitnya mungkin masing-masing sama, beda. Kemampuannya, kapasitasnya juga beda gitu. Sama-sama susah, sama-sama berat. Pukul rata, berat semuanya. Lo nggak bisa bilang kayak lo mah biasa masalah lo. Kagak gitu sama masalah lo. Cuman gue ketawanya kayak anjing. Gue ngeliatnya kayak anjing, gila lo ngeliatin masalah berat lo, keren. Gitu ya udah. Iya. Kebayang nggak? Iya. Jadi bukan ngeliat kayak, jadi POV-nya tuh nggak dirubah kayak anjing lo sekarang gini-gini, tapi kayak ya, karena kan sama yang lo lewatin tuh pahit anjing gitu. Sama. Iya. Semua kita lewatin pasti pahit lah. Siapa sih yang manis-manis aja dari kecil? itu yang anjing tuh, karena gue kan dari lulusan sastra ya. Iya. Kita punya gini, anak-anak sastra itu paling sulit dibuat seneng, paling sulit dibuat sedih gitu, karena mereka tuh kayak everything happens for a reason lah. And life is an art.
and pain. Oh, lu sastra ya? Iya. Makanya lu melihat itu banget ya? Iya. Lu digging banget ya? Betul. And pain is one of art. Jadi semua tuh art gitu. Jadi kayak susah gitu untuk kayak ngeliat orang sukses kayak seneng gitu. Ya memang sudah seharusnya gitu. Iya. Padahal bukannya kita dibilang lu happy nggak? Ya happy harusnya dia bukan kita. Karena kita sebagai teman-teman kita tahu prosesnya. ya kan? Jadi kayak ya memang sudah seharusnya lah gitu. Kayak Uus gitu, Uus jadi artis gitu terus kayak gila nih sastra bangga. Enggak, sastra mah nggak bangga punya Uus katanya anjing. Udah kelihatan kok dari di sastra juga kelakuannya kayak apa juga udah kelihatan kok gitu. Kita emang nggak kaget, emang udah seharusnya dia di situ katanya. Anjing. Cara pikir itu ternyata memang bukan buat semua orang sih. Iya, iya, jadi kayak ngelihat temen sukses itu karena kita lihat dia di tongkrongan pernah kasbon. Iya. Ini gue dulu ya sama gue sering buat kasbon lagi. Ada satu kantin kayak baik banget anjing gue kayak kasbon sampai dia lupa. Gini. Pertama kasbon inget nih. Kamu segini ya, Dek. Sampai dia tahu gue kayak ini. Dia kayak tahu deh. Ini anak kayaknya problemnya banyak deh. Mungkin dia lulusan sastra, enggak tahu ya. Gue tuh sampai enggak pernah dihitung. Sampai itu udah banyak banget kasbon gitu segala macam. Gue bukan ya kayak gue yakin akan bayar gitu karena emang kondisi gue saat itu kayak aduh, gue berantakan banget gitu kayak. Udah, dia pas gue tanya kayak, "Bu, berapa ya selama ini pas gue udah mau lulus?" "Enggak tahu, Mas, enggak," gitu. Terus gue bilang gini sama dia satu. Ini anjing ini manifesting sih. Ini satu hal manifesting yang menurut gue kayak ini penting banget juga sih, nggak tahu kenapa ya kayak banyak orang yang kayak ngutuk dirinya mulu kayak gue nggak bisa lagi, gue nggak bisa. Anjing itu bukan jadi doanya, jangan gitu. Jangan dong, jangan bilang kayak gue nggak bisa nih, gue gini. Walaupun gue sampai sekarang mungkin misalnya kayak gitu, tapi ada yang nge-recall gue lagi kayak jangan, manifesting itu penting loh gitu. Gue bilang sama dia kayak, "Bu, suatu saat saya akan bayar, suatu saat saya akan balas semua kebaikan ibu segala macam." Itu manifesting yang terjadi sebenarnya maksud gue lebih bisa bayar. Ternyata Tuhan ngasih kayak anjing gue dikasih rezeki lebih. Gue balik ke sana, akhirnya gue bikin konten lagi, gue balik ke sana, anjing gue kasih duit Bu. Bahkan gak tahu sebanyak yang bisa gue kasih. Gue kira lu dikahin. Gue udah emang tahu enggak gini, emang gue Bu Yani kan janda emang lebih menarik sih, tapi enggak. Bu Yani kan namanya. Sempet cerita sama gue tuh. Bu Yani anjing. Buat teman-teman juga nih, maksudnya kayak lagi ada masalah atau apa gitu. Pertama ya mungkin lu bisa ngedoa-doain kecil orang-orang yang mungkin di tengah jalan bannya kempes atau lagi ada tabrakan yang bikin macet gitu. Kayak lu doain dalam hati lu kayak semoga tergantikan gitu kayak. Iya. Itu hal-hal kayak gitu itu membantu buat mood lu. Terus kayak Bang bantu dia bantu lu juga itu. Iya. Cinta kan lu nggak bisa minta menurut gue. Betul. Lu menumbuhkan nggak sih? Cuman ada rasa hangat di sini sih kalau gua ngerasain ya. Di saat lo ngasih orang kayak anjing kok gue kayak tenang ya. Iya. Itu kan lo tumbuhin, gue ngerasa itu. Gue nggak tau kalau mungkin cara gue gitu. Gue orang yang kayak gitu di saat ada orang yang seeking for love kayak gue butuh dicintain, yang bisa cintain gue gitu. Padahal semua orang juga sebenarnya cintain Tuhan udah nyokap lu nyintain. Tapi kayak sebenarnya kalau gue ngerasa kayak cinta tuh gue tumbuhkan sendiri dengan cara apa? Dengan cara gue kayak di saat gue bisa all out, bukan all out, di saat gue kayak all out boy, fall out. Terus aja dilawakin. Terus ya itulah pokoknya ya. Ya sampai sini aja. Gue yang closing. Lu boleh sharing ke gue nggak satu yang lu inget dari abang-abangan lu, satu kata-kata dari abang-abangan lu yang akhirnya lu. Kalau abang-abangan sih sebenarnya begini ya, maksudnya itu kan semua gue proses ya, jadi nggak satu orang dua orang. Cuman intinya apa yang gue belajar kayak untuk kayak gitu yang nyangkut ya, maksudnya yang bisa bikin kayak gue bertahan lah ya, terus dengan ketiadaan itu ya. Sebenarnya cuma satu sih kayak kalau gue yang gue alamin waktu itu gue cuma bersyukur aja sama apa yang sudah mungkin apa yang terjadi pada saat itu. Memang apa yang kayak mungkin ada orang berekonom di luar sana juga sama gitu. Bersyukur aja sama apa yang kayak terjadi. Jangan, gue nggak pernah ngutuk diri soalnya. Jangan pernah ngutuk diri lo gitu loh. Kayak mungkin ada orang-orang juga yang kayak lumayan enak gitu, lumayan enak, lengkap gini, lumayan enak gitu. Anjing itu lo nggak patut untuk ngerti nggak comparing kayak gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak hidup jadi ani-ani gitu, lumayan enak, tinggal di apartemen, tas bagus gitu. Tapi kan lu nggak tahu. Iya, anjing. Bener tapi anjing. Iya kan? Iya, tapi lu nggak tahu prosesnya berat banget. Lu mah enak juga ya lu enak, tapi kan yang nikmatin yang lain gitu. Iya. Cing banget lu, Bang. Iya, maksudnya ya itu salah satu contoh konkret kan. Yang lain. Iya kan? Ya kan maksud gua kan kayak gitu loh. Kayak yang makan kan yang lain bukan gua gitu. Jadi kayak ya mungkin itu salah satu contoh paling konkret deh gitu. Iya, benar. Teman-teman lu yang jadi pengusaha gitu, lu mah enak jadi pengusaha, sekarang udah punya rumah apa segala macam. Yang lu nggak tahu tuh utangnya berapa gitu. Iya benar.
ada satu hal yang akhirnya gue ngerti banget, maksudnya kayak yang kayak tadi gue pernah dengar kayak Suzy WTJ bilang kayak orang paling bullshit kalau orang yang takut besok dia makan apa, ya bener karena lo nggak percaya. Tuhan, jadi ya kayak gue ngalamin banget yang kayak gue harus jangan takut buat memberi aja lah anjing. Jangan takut untuk jangan terlalu ngekip kayak apa yang balik lagi kan. Sorry sih ini mungkin nyinggung lu ya. Tapi itu kata-kata dari bokap gue. Iya. Ya jangan pernah takut ngasih. Iya coy, karena itu bakal balik. Iya, tapi jangan jadi pamrih ya. Tapi jadinya kayak itu jadi kayak untuk. Tapi untuk sesekali. Iya. Ketika lo lagi patah arang. Anjing bener banget. Iya itu maksudnya itu. Lo lagi patah arang. Lo biasanya kalau lo ngasih, lo bantu orang, lo lagi ya maksudnya lagi cukup lah gitu. Lo bantu orang, lo nggak pernah minta pamrih gitu. Tapi pas lo lagi nggak ada, lo lagi butuh, itu adalah saat lo untuk dibantu gitu. Temen lu itu yang biasanya tuh minta bantuan ke lu gitu. Orang-orang random ini yang biasanya yang lu bantu gitu. Sedangkan lu ngerasa lu jadi apa ya, superior. Jadi lu ngerasa lu nggak butuh bantuan. Enggak. Dengan lu bilang ketika lu bantu orang terus lu bilang kayak boleh nggak dibukain gua jalan gitu. Boleh nggak gua dibukain pintu gitu. Itu menunjukkan kalau lu juga sebenarnya manusia gitu. Gue bukan superhero gitu. Ada bos gue lagi di atas nih. Boleh nggak bos untuk sesekali saya minta cuti gitu. Dan nggak sering kan. Maksudnya kita nggak minta gitu nggak sering kan nggak gitu. Tapi pas udah di titik itu pasti kita kayak oh Lord. Oh Lord. I'll change something. Anjing. Gila. Karismatik banget bos. So something. Tapi intinya ya gue terima kasih sama Gangga buat hadir hari ini. Ini udahan nih. Udah. Gue sampai jam 3. Nah, anjing. Kan besok saya gue baru mau nyokap gue mau gue hadirin ke sini narasumbernya. Enggak bukan TV. Sorry. Harusnya gue. Jadi Gangga, gue tau lu sayang sama lu. Lu sayang sama nyokap lu. Gue tau gue sayang sama lu. Lu sayang sama nyokap lu. Dan mungkin figur ini tuh mungkin sempat lu sakitin. Nah, gue harus nangis nggak nih? Biar naikin engagement. Nah, pas gue lagi ngobrol itu, nyokap lu lagi jalan dari sini deh. Gue nge-distract lu. Gue lagi nge-distract lu. Jalan gimana nih kan melayang hantu nyokap gue gimana? Waduh. Lu enggak. Waduh. Agak nyebrang tadi. Yatim sih lu kalau. Anjing sih. Agak nyebrang sih. Sorry. Masa di acara tiba-tiba lu Sorry. Agak nyebrang tadi. Bisa kan nyokap lu masih hidup. Pilihanku. Aduh. No to Ganjar, no to Prabowo. No to Anies, pilihan Gangga? Terus biar itu dipotong di TikTok. Jangan dong. Ntar gue masalah lagi. Ya udahlah. Capek tahu gue bertahan. Aduh lucu banget ya. Apapun yang di belakang dikasih tahu tuh tahu ya kayak capek tahu gitu kayak jadi lucu gitu kayak sakit tahu. Enggak, gue baru semua hal yang di belakang dikasih tahu jadi lucu, jadi fun gitu jadi kayak ih sakit tahu gitu kayak lu seneng gak hari ini? Ih seneng tahu. Iya kan? Itu buat ganti lagi tuh kayak oh iya bener ya. Iya tahu. Jadi lebih sebenarnya ini apaan sih tapi iya kan? Apa yang dikasih kayak misalnya kayak apa sih? Jangan dimakan, asin tahu. Gitu kan? Oh iya ya. Jadi lebih seru ya. Lebih seru dikasih buat lu semua ganti ya. Yang mau pakai lagi, pakai dong, pakai lah gitu kayak cuma pakai tahu deh gitu kayak. Iya, jadi lebih apa ya? Ih, jangan gitu dong, perih tahu. Iya benar. Ih, perih tahu. Apaan sih? Even lo nggak usah pakai nada itu pun jadi tetap cute gitu. Coba pakai nada yang gak cute. Aduh, gue nggak bisa kayak lu, tapi intinya kayak misalkan kayak, aduh jangan mukul dong, sakit tahu. Tetap cute kan? Dalam kekosongan itu. Dalam kesimpulan itu tetap kayak gini. Coba lu pukul gue. Kayak, sakit tahu. tetap gemes tapi cool. Gitu cowok misterius. Yang kalau di sekolah sebenarnya lo care. Gue tau lo care, tapi lo care tapi misterius gitu, gemes gitu. Pengen deh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya mungkin teman-teman broken home atau teman-teman yang ngerasa gue jadi kayak duta broken home di sini. Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Karena kan Anda dari kecil. Oh iya benar. Dari kecil. Buat keluarga yang tadi disebutkan, ini hanya sebuah obrolan yang sebenarnya benar. Ya, dan
Dan maksudnya gue juga thank you-nya adalah sebenarnya kan nggak ada dari sisi tadi tidak secara mendetil apa yang terjadi kan. Enggak. Jadi kayak ini permukaan yang mungkin permukaan ini pun juga sama dengan permukaan kalian gitu. Jadi kayak mungkin lu mau hidup berantakan juga sebenarnya lu berhak. Ya kan? Lu mau hidup berantakan, mau hidup penuh dengan dendam, pengen bales si ini karena ya begini, karena sini karena begini, memperlakukan lu begini. Silakan, itu hak lu gitu. Tapi lu juga harus tahu kalau misalnya sebenarnya ada hak untuk diri lu untuk terbebas dari segala macam hatred itu, untuk lega lah ya, lepas dari semua itu. Jadi hidup lu bisa lebih bisa lu jalanin lah dengan happy, dengan perasaan enteng gitu. Kalau gue sih emang bener kayak gue lebih milih untuk, karena susah banget coy buat benerin di sininya dulu gitu loh. Kayak sebenarnya di semua orang juga udah tahu lah kalau nggak bisa kontrol apapun yang masuk gitu, lo nggak bisa kontrol itu segala macam. Cuman ya yang gue lakuin sampai sekarang saat ini gitu, walaupun gue juga nggak merasa diri gue bener gitu. Gue nggak merasa kayak gue pencapaian gue luar biasa loh, enggak. Tapi yang bisa, bahkan yang bisa bikin gue bertahan lah, menjaga diri gue untuk tetap hidup aja lah. Makanya dari tadi gue bilang dia lumayan baik. Lumayan baik. Bener. Karena menurut gue dia punya potensi untuk jadi lumayan buruk atau menjadi sangat baik atau jadi sangat buruk. Jadi ada kemungkinan di situ. Jadi saya kasih dia lumayan baik. Karena dia masih muda, umurnya masih 20-an dan gua rasa lu masih punya perjalanan yang bakal dinilai nantinya gitu. Untuk yang gue berharapnya sih jadi sangat baik gitu. Ya, semoga semuanya juga gitu sih. Tapi gue sih berharapnya lu lumayan baik terus. Iya. Iya. Dia tetap berjuang terus tahu. Iya. Tapi dari tadi lo ngomong tuh bener tahu. Oke. Jadi buat teman-teman, ini acaranya selesai tahu.